jalan di sini, Nak. Kenapa kamu menangis? Oh, Mbah Prapto, aku tadi melewati jembatan itu dan terpeleset, Mbah. Bagaimana keadaanmu sekarang, Nak? Aku tidak bisa menggerakkan kakiku, Mbah. Coba Mbah akan periksa dulu, Vito. Kakimu tidak apa-apa, Nak. Kakimu hanya keseleo. Keseleo? Apa maksudnya, Mbah? Keseleo adalah gangguan atau cedera pada otot. Hal itu disebabkan karena adanya gerakan mendadak pada otot atau karena adanya paksaan gerakan otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, Nak. Iya, Mbah. Mungkin saya tadi kurang hati-hati saat melewati jembatan itu. Setelah dirawat dan diobati, cedera kakimu akan segera sembuh, Vito. Sekarang, Mbah akan mengantarmu pulang, Nak. Terima kasih, Mbah Prapto. Vito, bagaimana keadaan kakimu, Nak? Kakiku sudah baikan ya. Aku sudah mulai bisa menggerak-gerakkannya. Benarkah yang kamu katakan, Vito? Apakah kakimu sudah bisa melakukan semua gerakan otot? Maksud ayah bagaimana ya? Begini, Nak, dalam melakukan berbagai aktivitas, kita menggunakan berbagai macam gerak otot, Vito. Aku masih belum paham ya. Bisa jelaskan kepadaku? Perhatikan, Vito, macam-macam gerak otot diantaranya adalah gerak meluruskan. Contoh dari gerak meluruskan, misalnya meluruskan lutut, meluruskan siku, dan meluruskan ruas jari. Kalau ada gerak meluruskan, berarti ada gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, membengkokkan ruas jari, dan membengkokkan lutut. Contoh gerak otot lainnya adalah gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup dan menengadah. Macam gerak otot berikutnya adalah gerak menjauhkan. Contohnya adalah gerak tungkai yang menjauh dari sumbu tubuh. Selain itu juga ada gerak yang mendekatkan. Contohnya adalah gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Macam gerak otot yang lainnya adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Bagaimana, Vito? Apakah kamu paham? Iya ya, aku paham. Kakiku sudah bisa melakukan berbagai gerakan. Bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Syukurlah, Nak. Kakimu sudah benar-benar sembuh. Untuk selanjutnya, kamu harus memperhatikan cara menjaga kesehatan otot, Vito. Agar dalam melakukan berbagai aktivitas, kamu tidak mengalami kram, nyeri, atau cedera yang menyakitkan. Iya ya, tapi apa saja yang bisa aku lakukan untuk menjaga kesehatan otot ya? Untuk menjaga kesehatan otot, bisa kita lakukan dengan menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kita tidak boleh melakukan gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan lain yang terlalu membuat otot kita menjadi mudah cedera. Tapi bagaimana kalau aku ingin melakukan kegiatan cukup berat seperti lari atau olahraga lainnya ya? Pertanyaan yang bagus, Vito. Untuk menghindari cedera sebelum melakukan aktivitas yang cukup berat seperti olahraga, kamu harus melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Selain itu, kamu juga perlu latihan rutin untuk melatih dan membuat ototmu semakin kuat. Apakah cukup begitu saja ya? Tidak, Nak. Selain itu, kita juga harus memenuhi kebutuhan cairan dan makanan untuk tubuh kita. Kita harus mengkonsumsi air minum 6 gelas sehari agar tubuh kita tetap sehat. Cairan bisa membantu otot melemas setelah melakukan kontraksi. Sedangkan makanan yang bergizi akan sangat bermanfaat bagi pembentukan otot. Makanan apa saja ya yang ayah maksud? Makanan yang baik untuk pembentukan otot antara lain putih telur, susu,
ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, kacang Arab, dan juga bayam. Wah, kalau makanan-makanan itu, ibu sudah sering memasakkan untuk kita ya. Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Oh iya nak, tidak lupa, seperti yang sudah ayah berikan kepada kamu kemarin, jika otot telah mengalami cedera, kita bisa mengoleskan krim khusus otot untuk meringankan nyeri dan mempercepat penyembuhannya. Iya ya, aku sekarang sudah paham. Untuk selanjutnya, aku akan lebih berhati-hati saat beraktivitas dan selalu berusaha menjaga kesehatan otot. Bagus sekali nak, bahkan jika kita selalu merawat dan melatih otot kita bisa menjadi seorang binaragawan. Ayah, aku merasa kasihan dengan kakek yang berjalan di depan itu ya. Bagus nak, kamu merasa berempati dengan keadaan kakek itu. Tapi mengapa kakak itu berjalan dengan membungkuk ya? Mungkin ketika muda, kakek itu kurang memperhatikan kesehatan tulangnya nak, sehingga dia mengalami kelainan tulang setelah usia lanjut. Kelainan tulang, maksudnya bagaimana ya? Begini nak, jika kita tidak merawat dan menjaga kesehatan tulang, maka tulang kita bisa mengalami gangguan atau kelainan. Ayo kita pulang dulu nak, nanti ayah jelaskan lebih jauh lagi. Baiklah ayah. Jadi begini Vito, kelainan tulang atau gangguan pada tulang yang pertama adalah fraktura. Fraktura disebut juga patah tulang. Fraktura disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang terjadi tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang terjadi sampai merobek kulit atau otot. Gangguan pada tulang yang kedua yaitu fisura. Fisura disebut juga tulang retak. Fisura disebabkan karena kecelakaan atau terjatuh. Terdengar ngeri ya. Aku harus hati-hati agar tulangku tidak cedera ya. Benar sekali Vito. Nah sekarang ayah lanjutkan ya. Gangguan tulang yang ketiga adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Apakah osteoporosis dapat dicegah ya? Bisa nak, kamu harus mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D untuk tubuh. Selain itu, tidak boleh merokok, tidak minum alkohol, dan rutin berolahraga juga dapat mencegah osteoporosis. Apakah ada kelainan tulang lainnya ya? Iya Vito, kelainan tulang yang keempat adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Sedangkan kelainan tulang yang kelima adalah skoliosis. Kelainan tulang ini karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Lalu yang terjadi pada kakek tadi apa namanya ya? Kakek tadi mengalami kelainan tulang yang disebut kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Wah, ternyata sikap duduk yang salah bisa menyebabkan berbagai kelainan tulang ya. Benar sekali Vito, jadi mulai sekarang biasakan untuk duduk dengan baik dan benar dengan memperhatikan posisi tulang belakang agar tetap lurus. Ayah, aku masih penasaran berkaitan dengan cara duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang ya. Dijelaskan bahwa posisi duduk yang benar atau posisi ergonomis perlu memperhatikan beberapa hal. Iya ya, aku tadi telah membacanya. Pada saat duduk, usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan.
Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Nah, ingatlah selalu Vito, dengan membiasakan posisi duduk yang baik, tulang kita akan tetap sehat dan tidak akan mengalami gangguan. Iya ya, aku akan selalu membiasakannya. Terima kasih, Ayah.